When we were in Hogwarts, everything was different. At that time, we seemed the student like any other. He has always been Voldemort. Halo Beginners, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat aja ya. Selamat datang kembali and welcome back to this channel Bikini Army. Sebuah channel yang merangkum alur film-film underrated yang kemungkinan belum pernah kalian tonton. Lost. Hari ini saya akan merangkum sebuah alur film berjudul Voldemort Origins of the Heir. Pasti kalian belum pernah nonton film ini ya kan? Karena film ini bukanlah film bikinan Warner Bros. Seperti film-film Harry Potter yang selama ini kita kenal. Voldemort Origins of the Heir adalah film bergenre fans-made dan sama sekali nggak ada kaitannya dengan Warner Bros. maupun J.K. Rowling selaku pemilik royalti dari semua hal terkait Harry Potter. Film ini murni dibikin oleh penggemar Harry Potter dan ditujukan kepada para fansnya. Ini adalah film fans-made terniat yang pernah saya tonton. Film ini menarik karena berpusat pada Voldemort muda sewaktu masih sekolah di Hogwarts. Sang Voldemort bernama asli Tom Marvolo Riddle, berdarah murni dan merupakan keturunan terakhir dari Salazar Slytherin. Salazar Slytherin bersama Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, dan Rowena Ravenclaw merupakan para pendiri Hogwarts. Mereka berempat adalah para penyihir terkuat pada masanya. Namun suatu hari perpecahan terjadi di antara mereka. Gryffindor, Hufflepuff, dan Ravenclaw bersumpah untuk menjaga kedamaian dunia, yang juga berarti mengizinkan Muggles atau Half-Blood terpilih untuk belajar sihir di Hogwarts. Hal ini tidak disepakati oleh Slytherin, yang bersikeras bahwa penyihir di Hogwarts haruslah berdarah murni. Slytherin pergi meninggalkan Hogwarts, namun namanya tetap diabadikan sebagai salah satu dari 4 nama asrama. Dan patung Slytherin didirikan di asrama itu. Half-Blood yang paling terkenal tentu saja Harry Potter. Karena itu Voldemort sangat membencinya. Maka Tom terobsesi untuk menjadi penyihir terkuat di bumi, dan selanjutnya memurnikan penyihir dari para Muggles dan Half-Blood yang memiliki darah campuran hasil selebeu antara manusia dengan penyihir, lalu memperbudak para Muggles atau manusia biasa yang tidak punya kekuatan sihir. Di awal film menampilkan seorang wanita yang sedang menerobos sebuah bank rahasia milik Rusia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1955. Dan ternyata pada masa itu, Soviet dan Inggris masing-masing memiliki badan intelijen bawah tanah yang sama-sama diciptakan untuk mengamankan negara dari ancaman serangan sihir. Nama gadis itu adalah Grisha McLaggen. Grisha ternyata adalah teman Tom saat masih sekolah di Hogwarts bersama 2 pemuda lainnya, yaitu Wiglaf Sigurdsson dan Lazarus Smith. Scene lalu menampilkan seorang Tom Riddle sedang mengemasi tasnya dan bersiap untuk pergi meninggalkan rumah. Masih ingat dengan benda ini? Benda ini adalah Leontyne, peninggalan leluhur Slytherin, dan ya namanya juga Leontyne Slytherin. Leontyne ini besok-besoknya, dan besok-besoknya lagi atau kelak akan menjadi salah satu Horcrux milik Voldemort. Dia pergi meninggalkan sebuah foto kenangan bersama ketiga sahabatnya. Dulu di sekolah Grisha dan Tom sangat dekat, karena memang Grisha menyukai Tom. Namun Tom lebih suka menyendiri bersama buku hariannya. Scene berpindah ke sebuah momen di mana Grisha berkumpul bersama Wiglaf dan Lazarus untuk berlatih tanding. Mereka bertiga juga merupakan keturunan terakhir dari para pendiri Hogwarts. Grisha dari Gryffindor, Wiglaf dari Ravenclaw, dan Lazarus dari Hufflepuff. Lazarus juga menyukai Grisha, namun dia juga mengetahui jika Grisha menyukai Tom. Maka Lazarus bersumpah akan menjadi penyihir terkuat dan mengalahkan Tom agar bisa menikahi Grisha. Grisha pun menyetujuinya dan meminta Lazarus untuk menantang Tom pada hari itu juga. Lazarus jelas menolak
karena saat ini sihir Tom adalah yang terkuat. Lazarus berpendapat jika Wiglaf lah yang bisa menandingi Tom dan membujuknya untuk bertanding. Namun Wiglaf menolak dan meminta Lazarus untuk tidak bermain-main dengan kekuatan sihir. Wiglaf mengingatkan akan sumpah yang telah mereka ucapkan sebagai para pewaris keturunan, menggunakan kekuatan sihir untuk membawa kedamaian dan keadilan bagi dunia. Jangan lupa bahwa mereka sebagai pewaris masih harus menemukan 4 pusaka peninggalan leluhur mereka yang telah hilang. Tiba-tiba Tom datang dan menemui ketiga temannya. Lazarus lalu meminta Wiglaf bertarung melawan Tom, namun tetap ditolaknya. Namun Wiglaf merasa Tom bukanlah musuhnya untuk sekarang. Lazarus lalu malah menantang Tom untuk membuktikan pada Grisha bahwa dia adalah penyihir yang hebat. Lazarus mulai menyerang Tom, namun memang Lazarus bukanlah tandingannya. Dia mengeluarkan kekuatan terakhirnya yang malah diserap oleh Tom dan membalikkan serangannya. Lazarus pun terkapar dan tangannya patah akibat energi sihir dari Tom. Kembali ke scene di mana Grisha berusaha menerobos basement. Akhirnya dia ditangkap dan diinterogasi oleh seorang jenderal Rusia bernama Makarov. Dia diinfus oleh sebuah ramuan bernama Verita Serum, di mana ramuan itu akan membuat Grisha berkata jujur. Grisha pun nampak tak kuasa melawan pengaruh cairan itu. Dari dokumen yang disita, Makarov mengetahui bahwa Grisha adalah seorang intelijen Inggris. Makarov penasaran kenapa Grisha terlibat dalam penyelidikan kematian seorang kolektor benda pusaka bernama Hepzibah Smith. Kematiannya menjadi headline kala itu, karena Hepzibah Smith juga merupakan keturunan dari Hufflepuff. Grisha mengakui bahwa dia menyelidiki kematian Hepzibah Smith karena mencurigai pembunuhnya adalah Tom. Namun selama ini dia tidak bisa melacaknya. Dia masuk menerobos basement Soviet karena ingin mengambil salah satu benda milik Tom yang disimpan oleh Rusia. Setelah menjadi intelijen, Grisha mengabdikan dirinya untuk mengejar Tom. Dia ingin menyelamatkan Tom dari ambisi gelapnya, karena Tom saat ini sudah menjadi seorang penyihir yang sangat kuat. Benda yang dicari Grisha adalah buku harian Tom, yang dia percaya akan mengungkap semua rencana dan tujuan Tom. Makarov menceritakan bahwa pasukan pengintainya menemukan sebuah peti di wilayahnya. Peti yang dilindungi oleh kekuatan jahat, dan pada saat dibuka malah memicu kekuatan jahat yang membunuh mereka. Pasukan lain yang tiba menemukan tubuhnya sudah tidak bernyawa. Di dalam peti itu terdapat sebuah buku bertuliskan Tom Marvolo Riddle. Makarov menanyakan apa motif Tom membunuh Hepzibah Smith. Dari mana dia tahu pelakunya adalah Tom? Grisha bercerita bahwa suatu hari Tom berkunjung ke rumah Hepzibah Smith. Dia memamerkan sebuah pusaka terakhir dari keturunan Helga Hufflepuff, berupa piala sakti yang dia sebenarnya belum tahu kegunaannya. Namun ternyata Hepzibah Smith juga memiliki sebuah benda berharga lainnya, benda pusaka terakhir keturunan Slytherin, yang ternyata itu adalah liontin Slytherin. Benda itu selama ini susah payah dicari oleh Tom. Dia tidak menyangka bahwa selama ini benda itu berada di rumah Hepzibah Smith. Mata Tom berubah menjadi merah menyerupai ular, dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Parseltongue. Parseltongue adalah bahasa ular yang hanya dikuasai oleh para keturunan Slytherin. Sebelumnya Tom telah membunuh Lazarus Smith karena dia mengira menyimpan pusaka keturunan Hufflepuff. You are a Slytherin, sir! Tom lalu membunuh Hepzibah Smith dan merekayasa kematiannya karena keracunan. Rupanya ada seorang saksi dalam pembunuhan itu. Dia adalah peri rumah bernama Hoki, Albus Dumbledore, yang mengungkap kematian Hepzibah Smith dengan mengangkat ingatan terdalam dari kepala Hoki. Setelah kematian Lazarus, Grisha mendatangi rumah Tom. Namun terlambat, Tom ternyata telah pergi.
Dia teringat dengan Wiglaf dan segera bertemu dengannya. Grisha mengatakan bahwa Lazarus telah meninggal, dan Tom sekarang memiliki 2 benda pusaka, yaitu Liontin Slytherin dan piala Hufflepuff. Wiglaf harus berhati-hati, karena sebagai pewaris keturunan Rowena Ravenclaw, dia jelas memiliki pusaka mahkota Ravenclaw. Namun akhirnya Wiglaf juga harus terbunuh oleh Tom. Yang sekarang menggunakan identitas baru bernama Never a Tom. He has always been. Makarov penasaran kenapa Tom selalu mengincar benda-benda pusaka. Grisha mengatakan bahwa benda pusaka cocok untuk dijadikan Horcrux. Itulah mengapa Grisha sangat ingin menemukan buku harian yang disimpan oleh Rusia. Makarov mempercayai cerita dari Grisha karena Veritaserum telah membuatnya berkata jujur dan mengetahui betapa berbahayanya seorang Voldemort. Dia akhirnya memberikan buku harian itu kepada Grisha karena tidak ingin memancing Voldemort datang ke Rusia. Apalagi sekarang Inggris sedang dilanda teror oleh seorang penyihir kuat bernama Grindelwald. Makarov meminta intelijen Inggris untuk segera menghentikan teror Grindelwald dan Voldemort. Makarov melepaskan Grisha dan mempersilahkannya untuk pergi. Di saat kepergiannya, Makarov penasaran bagaimana Grisha tahu bahwa buku harian Voldemort ada padanya. Seketika Grisha berbalik dan berubah wujud. Dan dia sebenarnya adalah Voldemort. Makarov yang ketakutan dengan kekuatan Voldemort langsung menyerangnya. Namun bukan menjadi tandingan sihir sang Lord Voldemort. Yo men, keren kan film fansmade orang Italia ini? Niat banget ya kan? Di ending ada sebuah plot twist, di mana sebuah peti yang ditemukan oleh pasukan penjelajah Rusia di awal film, selain berisi buku harian Voldemort, ternyata juga berisi tulang. Yang diidentifikasi itu adalah tulang seorang wanita. Nah, kemungkinan tulang itu adalah tulang milik Grisha yang juga telah dibunuh oleh Voldemort. Dengan kematian Grisha, maka habislah sudah semua keturunan terakhir dari ketiga pewaris pusaka pendiri Hogwarts. Dari 4 benda pusaka, hanya pusaka dari Gryffindor berupa pedang Cedric Gryffindor yang nggak bisa ditemukan oleh Voldemort, karena selalu dijaga dan dirahasiakan keberadaannya oleh Albus Dumbledore. Oke, sekian dulu hari ini. Jangan lupa bahagia. Sebats adalah kawan setia di kala suka dan duka. See you on the next video and bye now.